bersama saya Silva Daryanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perhitungan subnetting, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IP address. Nah, jadi untuk IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik pada setiap perangkat di jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Nah, IP address itu ibaratnya seperti alamat rumah, supaya data tahu harus dikirim ke mana. Lalu jenis IP address ada dua, ada yang versi 4 dan ada yang versi 6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 32 bit, contohnya 192.168.0.1. Lalu untuk versi 6 nya terdiri dari 128 bit, itu lebih panjang dari IP versi 4. Lalu ada struktur IP versi 4, terdiri dari 4 oktet. Contohnya di sini ada 192.168.0.1. Nah, untuk yang 192 ini adalah oktet pertama, 168 oktet kedua, 0 oktet ketiga, lalu yang terakhir ini 1 ada oktet keempat. Jadi jumlahnya itu ada 4 oktet ya. Dan untuk titik ini itu kayak pemisah antar oktetnya. Nah, di sini ada network versus host. Untuk network ID itu menunjukkan jaringan, sedangkan host ID itu menunjukkan perangkat di dalam jaringan. Nah, lalu kita masuk ke subnetting. Jadi subnetting adalah proses memecah satu jaringan besar network menjadi jaringan-jaringan kecil atau subnet yang lebih efisien. Fungsinya itu menghemat IP, meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast, dan memudahkan manajemen jaringan. Nah, di sini ada perhitungan subnetting. Diketahui untuk IP-nya itu 192.168.0.1/25. Ditanyakannya jumlah IP network, jumlah IP valid, subnet mask, dan IP broadcast. Nah, sebelum itu saya akan menjabarkan terlebih dahulu untuk subnet masknya. Nah, di sini untuk prefixnya itu /25. Jadi kalau dijabarkan /25 ini angka satunya itu ada 25, sehingga penulisan subnet mask dalam bentuk binernya itu terdapat 25 angka 1 dan sisanya itu angka 0. Jadi untuk subnet mask binernya itu ada untuk oktet pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk oktet kedua juga sama, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk oktet ketiga juga sama, dan untuk oktet terakhir 1 dan sisanya itu 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini untuk oktet pertama angka satunya itu ada 8 bit. Oktet kedua, oktet ketiga juga sama ada 8 bit. Jadi 8 ditambah 8 itu 16, 16 ditambah 8 itu 24, dan 24 ditambah angka 1 di oktet terakhir itu ada 1. Jadi 24 ditambah 1 sama dengan 25. Dan ini untuk oktet pertama angka satunya itu kan ada 8 bit ya, sehingga ketika diubah menjadi desimal nanti subnet mask desimal, sehingga ketika diubah menjadi desimal itu 255. Untuk oktet keduanya juga sama, 255. Ketiga juga sama. Nah,
Sedangkan untuk yang terakhir itu dikarenakan ada satu bit angka 1 dan sisanya itu 0, jika dikedesimalkan itu menjadi 128 seperti ini. Lalu ini untuk formatnya itu network, dan untuk yang terakhir itu host. Jadi 1, 2, 3 itu network, dan yang keempat itu yang terakhir itu sebagai hostnya. Dan di sini ada nilai X. Nah, nilai X ini adalah jumlah bit bernilai 1 pada subnet mask yang menjadi octet host. Nah, octet host itu kan yang ini, octet yang terakhir atau octet yang keempat. Dan di sini itu jumlah bit bernilai 1 pada octet host ini ada 1. Jadinya untuk nilai X itu adalah 1. Lalu untuk nilai Y-nya di sini adalah jumlah bit bernilai 0 pada subnet mask yang menjadi octet host. Nah, di sini jumlah bit yang bernilai 0 pada octet host ini itu ada 7. Jadi untuk nilai Y-nya itu 7. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah IP networking terlebih dahulu. Jadi untuk rumusnya itu 2 dipangkatkan X. Nah, ini untuk X-nya itu adalah 1. Jadi 2 dipangkatkan dengan 1 dipangkatkan dengan 1. Jadi sama dengan 2. Nah, untuk jumlah IP network itu terdapat 2 buah. Lalu di sini saya akan menghitung jumlah IP palinnya. Nah, untuk menghitung IP palin, di sini rumusnya itu 2 Y dikurangi 2. Jadi sama dengan 2 dipangkatkan dengan Y-nya yaitu 7 lalu dikurangi dengan 2 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 7 itu hasilnya 128. 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Nah, ini untuk jumlah IP palinnya. Lalu saya akan memasukkannya ke dalam tabel subnetting ini. Jadi untuk IP network untuk yang pertama itu 192.168.0.0. Nah, sedangkan untuk IP palinnya itu 192.168.0.0.
Jadi dari yang ini ditambahkan dengan 1 untuk hostnya. Nah, sampai dengan 192.168.0.0 ditambahkan dengan jumlah IP palingnya itu 126, maka 0.126. Nah, untuk IP broadcastnya itu 192.168.0 ditambahkan dengan 1 yang ini 127. Ini untuk network yang pertama ini, dan selanjutnya untuk network keduanya itu 192.168.0 dari sini nambah 1 jadi 128. Lalu selanjutnya untuk IP palingnya dari 192.168.0.129, nambah lagi sampai dengan 192.168.0.128 ditambah dengan 126, jadinya 254. Nah, terakhir IP broadcastnya tambahin lagi 1, jadinya 192.168.0.255 dan sudah habis. Nah, kurang lebih untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.